Sebelum masuk ke video selanjutnya, Anda jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe untuk berlangganan video terbaru di YouTube channel jejakdosen.com, dan kemudian juga Anda dapat mengaktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru ketika saya mengupload video-video terbaru dan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengupload satu video tentang dosen, yaitu bagaimana cara mengisi laporan kinerja dosen dengan menggunakan aplikasi BKD versi 13 Juli 2017. Mungkin teman-teman dosen atau sahabat-sahabat dosen ini udah familiar dengan ini, tapi tidak ada salahnya saya untuk memandu atau membuat video untuk mengisi laporan kinerja dosen ini. Oke. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini. Di sini ada identitas, kinerja, dan sampai dengan yang terakhir. Oke. Saya akan menjelaskan dari langkah pertamanya. Silahkan rekan-rekan semua atau sahabat-sahabat dosen download atau unduh aplikasi terbaru BKD dosen di website Dikti atau di website masing-masing Kopertis. Yang saat ini saya sudah download versi bulan Juli, jadi Juli atau Agustus 2017 saya sudah download. Silahkan diekstrak. Nah, nanti saya akan kasih juga link untuk aplikasi ini di deskripsi YouTube saya atau di link artikel blog saya di jejakdosen.com. Oke. Nah, kemudian sudah diekstrak seperti gambar di bawah ini, klik yang bentuknya folder. Ada tulisannya BKD individu 17 Agustus. Nah, ini versi yang 17 Agustus. Dikti biasanya sering mengupdate aplikasinya. Silahkan sahabat dosen untuk mencari updatean yang terbaru. Kita klik dua kali foldernya. Kemudian ada dua file. Yang pertama adalah, kalau kita lihat di sini ada file aplikasi, jadi aplikasi BKD. Yang kedua ada ext file format, ini adalah database-nya. Jadi untuk yang saat ini, yang 2017, itu semua data file itu bisa diupload di aplikasi ini. Oke, kemudian langkah pertamanya kita buka program BKD-nya yang aplikasinya. Ini nanti Bapak Ibu bisa rename, ganti namanya sesuai dengan nama Bapak Ibu. Dan pastikan antara aplikasi dan database ini berada dalam satu folder. Gitu ya, jangan foldernya terpisah-pisah. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita buka aplikasi BKD-nya dulu. Nah, saat pertama ketika database-nya masih kosong, kita diminta untuk mengisi nama dan password untuk form login-nya. Nanti setelah Anda mengisi ini, tinggal mengisi password untuk membukanya. Oke. Saya ulangi. Silahkan tuliskan nama Anda di form nama. Misalnya nama saya Robi Yuliendra. Boleh pakai spasi, boleh huruf besar, boleh huruf kecil untuk nama. Kemudian password silahkan Bapak Ibu buat sendiri, tidak ada aturan khusus, boleh yang mudah diingat saja. Kemudian klik tombol simpan. Oke, data login berhasil disimpan. Oke, kemudian kita akan diarahkan ke form untuk menginput lembaga atau universitas atau perguruan tinggi tempat Bapak Ibu mengajar, gitu ya. Kita pilih, klik OK. Pertama kita pilih jenis perguruan tingginya. Karena saya di universitas, saya pilihnya universitas. Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja. Nama perguruan tinggi Universitas Bandar Lampung. Oke. Kemudian nama rektor misalnya kita huruf besar aja. MBA. Nah, ini nama rektor di Universitas Bandar Lampung. Nama fakultas saya masukkan fakultas saya, ilmu komputer. Nama dekan Ahmad Cucus, Eskom Mkom. Kemudian nama jurusan atau prodi, nama jurusannya saya di informatika. Nanti sahabat-sahabat tinggal sesuaikan aja. Kemudian nama kaprodinya, karena nggak ada ketua jurusan, saya ada ketua prodi. Saya masukkan Marzuki
Eskom Mkom. Nah, kemudian di sini ada insert logo, kita klik insert logo kampus, kita cari misalnya saya letakkan logonya di mana ya. Oke, kita cari. Nah, ini ada logo UBL, kita klik logo UBL. Jika data ini sudah terisi semua, Bapak Ibu langsung klik simpan data. Nah, untuk identitas kampus ini hanya sekali saja yang kita perlu masukkan. Identitas selesai, kemudian ada beberapa poin BKD yang wajib kita isi. Yang pertama adalah kinerja bidang pendidikan, kemudian ada kinerja bidang penelitian, ada kinerja bidang pengabdian, serta kinerja penunjang lainnya. Kewajiban khusus ini kalau Bapak Ibu profesor. Nah, nanti kita bisa cetak rencana laporan BKD, kesimpulan, dan setting data. Oke, saya akan kasih satu sampel saja, jadi tidak semuanya. Mungkin Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti saja cara-caranya. Dan yang perlu ketahui, untuk mengisi BKD ini kita mempunyai mempunyai panduan khusus, yaitu batas minimalnya 12 SKS dan batas maksimal 16 SKS yang Bapak Ibu bisa baca di rubrik BKD yang bisa di-download di Kopertis atau di websitenya Dikti. Oke, langkah pertama adalah kita masukkan yang kinerja bidang pendidikan. Oke, identitas. Yang pertama kita isikan dulu identitas dosen terlebih dahulu. Nomor sertifikat ini adalah nomor serdos kita, nomor sertifikat serdos. Karena saya nggak hafal, saya asal aja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya sudah tersertifikasi di sertifikat pendidiknya itu ada nomornya. Kemudian ada tanda panah ke atas, kita wajib mengupload sertifikat tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal scan saja, boleh bentuknya JPEG atau gambar atau juga bentuk PDF. Silahkan diklik satu kali, kemudian tinggal dicari sertifikatnya. Misalnya saya simpan sertifikatnya di scan data, scan sertifikat. Nah, ini dia sertifikat pendidik. Kita klik satu kali, kemudian open. Upload berhasil. Oke. Dia akan ada dua tanda panah, kalau ke atas untuk upload, yang ke bawah untuk download. Berarti ini filenya sudah ada di dalam database. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan NIP, nomor kepegawaian kalau PNS, dan juga nomor induk dosen nasionalnya. Saya masukkan nomor induk dosen saya. Oke. Gelar depan, kalau sebelum nama Bapak Ibu itu ada gelar depannya, Dr. Andos atau Dr. Anda, atau juga gelar belakang. Nah, ini gelar belakang saya. Oke, alamat PT, silahkan masukkan alamatnya. Oke, ini kemudian jabatan fungsionalnya, silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan pilihannya. Saya pilih rektor, kemudian golongannya 3C. Tempat lahirnya disesuaikan, misalnya saya tanggal 24. Nah, kita tinggal ganti saja di sini bulannya 07 1986. Tempat lahir Bandar Lampung. Pendidikan S1 kita tulis aja di informatika UBL, misalnya informatika misalnya di mana, ITB misalnya. Nah, kemudian di sini ada tanda panah, ini harus ada file, yaitu kita upload file ijazahnya. Misalnya kita masukkan file ijazah. Oke, berhasil ijazah S2-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah S3, tinggal masukin lagi S3-nya. Oke, kemudian selanjutnya adalah jenis. Jenis ini termasuk pilihannya dosen biasa, profesor, dosen dengan tugas tambahan. Ini maksudnya pejabat-pejabat struktural di kampus, dekan, rektor, dan seterusnya, atau profesor dengan tugas tambahan. Karena saya bukan struktural, saya pilihnya dosen biasa. Bidang ilmu saya masukin informatika atau ilmu komputer. Nah, kemudian di sini ada asesor 1, asesor 2. Ini untuk mencari asesor untuk penandatanganan laporan kinerja dosen Anda. Oke, kita klik angka 1 ini, kita cari aja nama rekan sejawat Bapak Ibu, sebaiknya itu di satu kota biar nggak susah nyarinya.
Nah ini saya yang pertama saya saya asesornya saya pilih Bu Wamiliana dari Universitas Lampung, saya klik, kemudian pilih asesor. Kemudian yang kedua kita cari lagi Usman Rijal, harus lengkap sepertinya. Oke, ini dia dari kampus saya sendiri. Oke, pilih asesor. Nah asesor ini harus sama atau satu rumpun ilmu atau sub rumpun ilmu, jangan berbeda. Kemudian nomor HP-nya ya gitu, tahun akademik pelaporannya, BKD-nya. Soalnya saya mau melaporkan 2017-18 semester genap. Email saya .com. Oke, kemudian ada terakhir ada upload KTP. Kalau Bapak Ibu upload KTP, jadi semuanya harus dipersiapkan file scan-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian upload foto, pas foto. Nah, pas foto ini berada di mana? Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Kalau sudah terisi semua, silahkan klik tombol simpan di bawah ini. Oke, data telah disimpan di oke. Nah, kemudian yang kedua kita isi kinerja bidang pendidikan. Saya klik satu kali. Oke, misalnya jenis kegiatan yang pertama pendidikan yaitu mengajar. Mengajar MK mata kuliah pemrograman 2 misalnya. Kemudian saya pilih hanya karena saya mengajar, saya pilih yang A. Bukti penugasannya biasanya ada SK Dekan, lengkapi nomornya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ada surat tugas dari Kaprodi, silahkan dilampirkan, dilengkapi saja. Nah kemudian di sini ada file upload untuk mengupload surat dekan dan surat tugasnya. Misalnya contoh, saya upload surat tugasnya misalnya contohnya seperti ini. Nah saya sudah sediakan semua filenya, surat tugas SK. Oke, saya upload. Oke, upload berhasil. Nah di sini ada 2 space Bapak Ibu, dia tidak bisa ditambahkan lagi, jadi maksimalkan ruang ini. Kalau misalnya nggak cukup, Bapak Ibu bisa gabungkan file PDF-nya. Kemudian di sini ada hapus untuk menghapus datanya. SKS ini adalah beban kerjanya. Bobot SKS mata kuliahnya 4, masa penugasan 1 semester, karena kita ngajar biasanya 1 semester ya. Kemudian bukti dokumennya, surat dekan, surat tugas, ini sudah kita lampirkan juga. Kemudian ada absensi ngajar, mengajar, kemudian daftar nilai, berita acara atau BAD ya. Kemudian bobot SKS untuk aturan rubrik baru, setiap mata kuliah tidak dilihat jumlah mahasiswa secara paralel, tapi dilihat satu mata kuliah itu jika lektor ke atas itu 1 SKS. Oke, tidak ada pengalian lagi karena saya lektor, saya 1 SKS. Tapi kalau Bapak Ibu ber-JJA asisten ahli itu 10 SKS pertama nilainya 0,5. Kalau lektor ke atas itu 10 SKS pertama nilainya 1. Oke, kalau selanjutnya kalau asisten ahli setelah 10 itu 0,25, kalau lektor itu 0,5. Nah kemudian rekomendasi ini pilihannya kalau selesai itu kalau perkuliahannya selesai, lanjutkan jika berlanjut ke semester selanjutnya. Gagal itu kalau ada event apa, beban lebih apabila Bapak Ibu sudah melampaui batas maksimal 16 SKS. Oke, kita pilih selesai. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa upload lagi absensi mengajar dan seterusnya. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, nanti isi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, ini untuk yang kinerja pendidikan. Saya kembali lagi ke penelitian, sama penelitian. Misalnya saya menulis jurnal ilmiah. Di sini saya pilih menghasilkan karya ilmiah, bukti penugasannya surat tugas dekan misalnya. Nanti Bapak Ibu sama bisa upload juga filenya. SKS-nya itu
untuk menulis jurnal ilmiah itu bobot SKS-nya 3 SKS, masa penugasan 1 semester misalnya. Kemudian bukti dokumennya, misalnya ada laporannya, kemudian lembar pengesahan LPPM, absensi, seminar, dan lain-lainnya. Nanti Bapak Ibu tinggal upload filenya. Nah ini ingat, ini hanya ada 3 tempat. Bagaimana si hasilnya ini nggak terlalu banyak, kita buat aja 3 supaya bisa diupload. SKS-nya, ini bobot SKS-nya kalau mau nulis jurnal ilmiah 3, baik ketua ataupun anggota untuk aturan yang berbarunya. Rekomendasinya selesai kalau misalnya penelitiannya sudah selesai. Oke, di klik tombol simpan. Oke, selanjutnya ke bidang pengabdian masyarakat. Misalnya saya memberi pelatihan, dimana Bapak Ibu tinggal masukkan tempatnya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, saya pilih yang C. Bukti penugasannya surat permintaan, misalnya permintaan pelatihan, surat tugas dekan. Oke. Nah ini tergantung nanti siapa yang menugaskan ya Bapak Ibu ya. Kemudian SKS-nya ini 1, kalau misalnya di bawah 1 semester ya, dan minimal 1 bulan. Masa penugasannya 1 bulan atau 1 semester. Bukti dokumennya nanti sama, di sini surat permintaan tugas dekan, mungkin nanti ada laporan PKM, surat pengesahan LPPM, materi, dan lain-lain. Oke. Nah bobot SKS-nya 1, kemudian kita pilih rekomendasinya selesai. Oke, kalau sudah disimpan. Oke. Nah yang terakhir yaitu untuk mengisi kinerja penunjang lainnya. Karena kita dosen biasa, kita hanya mengisi sampai nomor 5 saja. Oke, penunjang misalnya saya mengikuti workshop kurikulum misalnya, hanya berperan serta aktif karena itu dalam pertemuan ilmiah, saya pilih itu. Bukti penugasannya misalnya saya ditugaskan dekan, SKS-nya 1, masa penugasannya 2 hari misalnya. Bukti dokumen biasanya ada sertifikat, kemudian mau surat tugas juga, SKS-nya 1, kemudian rekomendasinya selesai, sama, simpan. Jadi setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, misalnya di nomor 2 Bapak Ibu isi, klik tombol simpan. Nanti yang ketiga Bapak Ibu isi, masukkan upload datanya, simpan. Jadi tombol simpannya per record. Oke, kalau sudah kembali, nomor 6 kita lewati karena kewajiban khusus, ini untuk profesor. Yang nomor 7 itu kita bisa melihat cetakan rencana dan laporan BKD kita. Kita lihat, kita klik di sini ada 2 pilihan nanti. Ada laporan rencana beban kinerja dosen, ada laporan kinerja dosen. Kita pilih dulu laporan rencana beban kinerja dosen. Oke, kita cetak. Nah ini datanya, data yang kita isi tadi dia akan masuk ke sini. Nah nanti Bapak Ibu banyak di sini keisi pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang lainnya. Ini sebagai sampel aja. Oke, kita close. Atau kalau Bapak Ibu mau langsung print, tinggal tekan tombol print, cari printernya apa. Kemudian yang kedua, laporan kinerja dosen, cetak. Ini kenapa namanya hilang? Oke. Nah ini nanti ada nama saya, kemudian ada nama asesornya. Nanti Bapak Ibu tinggal print, masukkan ke printer, atau kalau mau disimpan ke PDF, pilih menggunakan Microsoft Print to PDF. Jadi nanti bisa di print di tempat lain. Oke, kita close, kita kembali lagi, kemudian kita lihat kesimpulannya. Ini pasti banyak merahnya. Kita pilih yang kesimpulan kinerja dosen. Nah ini ada beberapa yang tidak memenuhi, karena di sini total kinerja minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Nah,
karena saya dosen biasa, semuanya tidak boleh kosong. Tapi kalau dosen dengan tugas tambahan, penelitian dan pengabdian itu boleh kosong. Nah, ini masih belum memenuhi karena jumlah SKS-nya masih kurang. Nah, nanti kalau sudah memenuhi semua, Bapak Ibu tinggal print tombol ini untuk dicetak juga dan ditandatangani oleh 2 asesor dan 1 ketua program studi di tempat Bapak Ibu. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah ditandatangani semua, nanti kita upload kembali lembar pengesahan, kemudian print lembar kinerja dosennya, kemudian disimpan dan laporkan. Nah, ini karena kita belum simpan, belum ditandatangani, kita kembali lagi. Dan selanjutnya adalah setting data. Setting data sebenarnya Bapak Ibu bisa mengimpor data, memasukkan data dari luar ke dalam, mengekspor. Ini Bapak bisa backup. Bapak Ibu bisa backup untuk ekspor datanya. Sewaktu-waktu data ini bisa digunakan kembali. Oke. Selanjutnya ada password lama dan baru, ingin mengubah silahkan, atau ubah data perguruan tinggi, karena di menu di sini di depannya ini tidak ada lagi identitas perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa rubah di menu ubah data ini. Nah, ini dia. Misalnya ada yang diganti, ada perubahan ketua program studi atau yang lainnya, itu Bapak Ibu bisa ganti di situ. Kemudian identitas, tadi nama saya. Oh, nama saya belum ada tadi. Oke, simpan. Oke, kita cek lagi kesimpulannya, cetak. Oke, ini dia hasilnya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu bagaimana cara mengisi laporan kinerja dosen versi 13 Juli 2017. Mungkin kalau ada updatean terbaru saya akan share lagi di YouTube channel saya di jejakdosen.com. Dan jangan lupa kalau ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe untuk melihat video-video yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.